Kreativitas adalah salah satu potensi alamiah dalam diri anak yang harus dikembangkan secara optimal. Kreativitas itu sendiri ditumbuhkan oleh otak kanan, yaitu bagian otak yang memiliki spesifikasi berpikir, mengolah data seputar perasaan, emosi, seni, dan musik. Semua anak yang lahir di dunia pasti memiliki sisi kreativitas, tapi dalam kadar yang berbeda. Tinggi rendahnya kreativitas anak dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor genetika, yaitu bawaan lahir, dan faktor lingkungan. Kreativitas ini akan tumbuh secara optimal jika kedua faktor dipadukan secara baik. Dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa topik seputar kreativitas anak usia dini, peranan orang tua, hal yang dapat meningkatkan kreativitas anak serta hal yang dapat menghambat kreativitas anak tersebut. Pada masa Golden Age, atau masa di mana usia dimulai dari lahir hingga usia 6 tahun, memiliki peran penting untuk tugas perkembangan masa selanjutnya. Oleh karena itu, anak pada masa Golden Age diusahakan mampu membuat ide-ide kreativitas didukung oleh lingkungan. Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan keluarga dan orang tua. Peran orang tua dalam kreativitas anak sangat banyak. Saat orang tua tidak tahu apa yang dilakukan untuk menimbulkan kreativitas anak, maka orang tua dapat menjadi penghambat pola pikir anaknya. Namun orang tua bukan berarti orang tua selalu menimbulkan apa yang diinginkan anak, tetapi orang tuanya mampu mendampingi dan mengolah keadaan sekitar anak, sehingga anak menjadi tertarik dan membuat sebuah kreativitas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam peranannya mendidik anak. Ada 4 peranan mendidik anak dalam orang tua. Yang pertama, orang tua sebagai panutan. Anak selalu bercermin dan bersandar kepada lingkungannya yang terdekat. Dalam hal ini tentunya lingkungan keluarga, yaitu orang tua. Orang tua harus memberikan teladan yang baik dalam segala aktivitasnya kepada anak. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Anak mempunyai motivasi untuk bergerak dan bertindak. Apabila ada sesuatu dorongan dari orang lain, lebih dari orang tua, hal ini sangat memerlukan terhadap anak yang masih memerlukan dorongan. Motivasi bisa membentuk dorongan, pemberian penghargaan, pemberian harapan atau hadiah yang wajar dalam melakukan aktivitas yang selanjutnya dapat memperoleh prestasi yang memuaskan. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama anak. Orang tua yang baik adalah orang yang sangat dibutuhkan serta diharapkan oleh anak, karena bagaimanapun mereka merupakan orang yang pertama kali dijadikan sebagai figur dan teladan di rumah tangga. Dan selain itu, orang tua juga harus memiliki sifat keterbukaan terhadap anak-anaknya, sehingga dapat terjalin hubungan yang akrab dan harmonis antara orang tua dengan si anak. Dan begitu juga sebaliknya, sehingga nantinya dapat diharapkan oleh anak sebagai tempat berdiskusi dalam berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan pendidikan ataupun yang berkaitan dengan pribadinya. Yang keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Pendidikan bagi si anak akan berhasil dan berjalan baik apabila fasilitas cukup tersedia. Namun bukan semata-mata berarti orang tua harus memaksakan dirinya untuk mencapai tersedianya fasilitas tersebut. Akan tetapi, setidaknya orang tua sedapat mungkin memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh si anak. Dan ini tentu saja ditentukan dengan kondisi ekonomi yang ada. Suasana yang optimal untuk mengembangkan kreativitas memungkinkan tergalinya bentuk-bentuk kreativitas dan terdiri dari satu gagasan. Gagasan adalah pemikiran yang menghasilkan timbulnya konsep dan menghasilkan berbagai macam pengetahuan. Gagasan terbagi sebagai berikut. A. Berpikir luas. Artinya, anak mampu memberikan jawaban atau ide yang tidak kaku dan memiliki ciri yang sama. B. Berpikir orisinil. Artinya,
Anak mampu memberikan jawaban atau ide yang berbeda sesuai dengan apa yang anak imajinasikan dan belum ada sebelumnya. C. Berpikir terperinci. Artinya, anak mampu melakukan tugas dengan tekun dan teliti, detail secara terstruktur. D. Berpikir menghubungkan pengetahuan. Artinya, anak mampu mengingat masa lalu dan masa kini. Yang kedua adalah sikap. Sikap ada perilaku yang menghasilkan oleh seseorang terbagi menjadi berikut. A. Rasa ingin tahu. Artinya, anak senang bertanya, mencoba hal-hal yang baru, serta tidak canggung terhadap situasi baru dan asing. 2. Kesediaan untuk menjawab. Artinya, anak senang untuk mengungkapkan ide dan pendapat yang ia miliki dan senang terhadap pengalaman orang lain. C. Berbagai mengambil risiko atau berani mengambil risiko. Artinya, anak tidak takut melakukan kesalahan, senang melakukan sesuatu yang baru, dan tidak pantang menyerah serta berani mengungkapkan gagasan baru anak memiliki. D. Percaya diri artinya anak mampu mengungkapkan berbagai ide dan gagasan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, serta berani mengekspresikan diri. Karya merupakan sesuatu yang dihasilkan seseorang. Karya tersebut terbagi menjadi 6. Yang pertama, permainan. Yang kedua, mampu memodifikasi berbagai permainan. Yang ketiga, mampu menyusun berbagai bentuk permainan. Yang keempat, karangan anak buka kurung tulisan dan menggambar tutup kurung. Yang kelima, mampu menyusun karangan berupa tulisan atau cerita. Yang keenam, mampu menggambar sesuatu yang baru atau mampu memodifikasi gambar yang anak buat. Sedangkan menurut Harlock 1930, kreativitas akan melemah jika dihambat oleh keadaan lingkungan. Yang pertama, kesehatan yang buruk dapat mematikan kreativitas anak karena anak tidak mampu mengembangkan diri. Yang kedua, lingkungan keluarga yang kurang baik, yaitu tidak memberikan dorongan untuk meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, adanya tekanan ekonomi mempersulit anak untuk mengembangkan bakat kreatifnya. Bila anak membutuhkan dana, misalnya membeli buku atau mainan yang dapat menstimulasi anak. Yang keempat, kurangnya waktu luang, tidak adanya kebebasan pada anak untuk mengembangkan bakat kreatifnya.